ireng itu pantatnya kan hitam. Yang orang-orang nggak mau karena pantatnya hitam. Teror datang. Selang semalam telepon lagi katanya nggak bisa tidur kepikiran itu terus. Akhirnya kan saya ya gimana ya namanya yang minta jenengan lah maksudnya tuh Sultan Muda itu saya taruh kandang keramat kandang paling ujung. Memang waktu itu belum ada rencana mau dijual gitu. Cuman kan pastinya waduh ini kalau sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Kalau teman-teman kenal dengan beliau sudah tidak asing lagi, Pak Ato Goridampia, nama Facebooknya Suyanto Goridampia. Si bapaknya Lamus Seto. Teman-teman sering bilang bapaknya Lamus. Sekarang saya ada di kandangnya beliau, kita ngobrol-ngobrol. Saya juga kebetulan ini buat sekalian sekalian saya jelasin kalau saya dapat Sultan Muda itu dari beliau. Jadi bukan dari Pak To atau Pak Yanto yang luri saya, bukan, dari beliau, dari Pak To Goridampia Farm. Sebelum kita lanjut obrol-obrolnya, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Pak To. Gimana kabarnya Pak To? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Ya kurus-kurus Mas. Kenapa? Kurus-kurus. Nggak masalah, yang penting kambingnya gemuk. Ya kambing ya nggak begitu gemuk-gemuk amat. Sekarang ada berapa di kandang? Berapa ekor? Kambing ya sama cempe-cempe itu kisaran berapa ya? Nggak ngitung sih, ya ada 40-an 40-an? sama cempe-cempe. 40-an ekor. Lamus gimana kabarnya, sehat? Lamus alhamdulillah sehat. Anaknya bagus-bagus kayaknya Lamus sekarang ya? Ya Saya lihat terus soalnya. variatif, tergantung indukannya juga sih. Tergantung Ya ada yang jelek juga ada, nggak bagus semua. nggak bagus semua ya, Iya, benar. yang jelek Berarti juga ada. memang Lamus juga bukan cuma Lamus sih, semua kambing itu nggak semuanya melulu mengeluarkan kambing bagus. Iya betul. Setuju nggak sama Iya itu? betul. Kadang kayak Lamus malah itu ada yang saya kawinkan dengan induk bagus, malah keluarnya Nah, sedeng gitu loh, nggak. gitu. Padahal feeling saya bagus, tapi nilainya ya meleset toh, nggak akurat gitu. Cara Prediksi saya tuh nggak akurat gitu. Bicara hitung-hitungannya kan sudah mungkin si induknya sudah menutupi kekurangannya Lamus gitu ya, dengan harapan keluarnya bagus, Iya. tapi malah kurang. Malah kurang. Malah ndak sedikit juga kawin sama betina yang sedeng. Sedeng, Kadang kita beli di pasar, itu kadang malah keluarnya bagus. malah keluarnya bagus juga teman-teman. Jadi memang misterinya seorang peternak, dan itu yang bikin asik. Apa ya, kita belajar terus karena nggak ada ujungnya namanya belajar di perkambingan ini. Sekalian kita klarifikasi dulu. Saya dulu dapat Sultan Muda itu di Pak To, teman-teman. Mungkin bisa diceritakan dulu waktu tragedi itu saya dapat, kita bilang apa ya? Ya tragedi ya gimana, soalnya waktu itu saya sudah mau pulang dari sini teman-teman. Monggo lah diceritakan gimana. Ya gini ya, asalnya Sultan Muda itu saya itu bukan peranakan sini, bukan. Ya. Saya ngambil dari Sami Galuh, kandangnya Pak Yu yang punya Jaga Satrio. Jadi itu sampai umur satu bulan. Namanya kan dulu bukan Sultan Muda teman-teman. Bimo Seno Ya, dulu namanya. namanya Bimo Seno. Itu saya piara kurang lebih 5-6 bulan lah. Saya piara Bimo Seno. Ya sempat saya bawa kontes juga sih. Umur Cuman berapa? Ya kelas D. Oh, kelas E-nya belum pernah. Belum pernah, langsung kelasnya, D. langsung D. Kebetulan saya bawa kontes itu ya cuman 3 kali kontes itu spesialis 10 besar. Jadi belum kuat lah untuk mencapai peringkat bagus. Spesialis 1, 2, 3 itu belum. Spesialis 10 besar. Itu 3 kali kontes tuh. Terus sampai umur berapa di sini? Di sini tuh kalau nggak salah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulanan. Yang di video waktu ngedotin itu Itu umur 6 berapa? bulan, 6 bulanan lah. Itu yang video ngedot itu sekitar 6 bulan. Perawatannya dulu gimana Sultan Muda waktu Perawatannya kecil? Apa rewel apa gimana? enggak sebenarnya sih. Enggak rewel. Enggak rewel ya, cuman saya kan perawatannya kan enggak kayak pemain-pemain kontes yang di Jawa Timur. Saya kan ya
susu ya kadarnya paling 2 liter aja, pagi seliter sore seliter, enggak saya Setut. setut gitu, enggak, saya sedang aja nampaknya, enggak saya setut. Yang penting tercukupi lah kebutuhannya. Tercukupi Nggak sampai. sama kompor dikit gitu, enggak. Dulu makan comborannya suka apa? Ya. Mudah-mudah. Bimo Seno. Enggak begitu suka banget. Sekarang kadang minum susu 2 liter mungkin udah kenyang, terus udah enggak, nafsu makannya juga kurang. Umur berapa itu waktu kenal comboran? Umur 4 bulan. 4 bulan baru kenal comboran. Nah, terus di usia 6 bulan kan terus dibawa jenengan ke Malang itu. Ceritanya bagaimana kok bisa sampai saya Ya, bawa? ceritanya Soalnya kalau saya yang cerita nanti takut dikira saya yang buat-buat. waktu itu kan Mas Amin sama Abah Muhammad Faisal itu kan main ke Kali Kesing. Ya sebenarnya sih malah mau ngambil lamus waktu itu tuh. Targetnya tuh lamus, cuman saya belum boleh waktu itu, mau buat branding sendiri. Saya tawarin Jagat Santiko, anak Jagat Satrio yang di kandang atas, Iya. kayaknya Kurang cocok. kurang cocok. Heeh. Nah, Itu padahal si Jagat Santiko itu udah poel berapa? Sepasang nggak salah. satu pasang. Itu pasang. Ya, satu pasang. Jagat Santiko baru satu pasang, udah saya keluarin. Sama kalau nggak salah ada pejantan satu lagi. Saya kok agak lupa ya. Ada satu lagi pejantan tapi nggak, kurang, anak labas dulu yang sekarang di Solo Tigo Mas Andi. Anak labas. Ya, kepala hitam ngarung dulu. Oh iya, Oh, iya. cuman kan agak galak gitu, agak agresif. Aha. Kayaknya kurang berminat. Oh iya, yang pernah saya keluarin di atas itu ya. Kan dua itu, ada Iya, iya. Jagat satu sama anak lampas yang dulu dari Masukis dibeli Pak Yu, saya ambil ke sini lagi. Tapi kayaknya ya kurang Cocok juga. cocok. Nah, Sultan Muda itu saya taruh kandang keramat, kandang paling ujung. Pas Kandang dikontrol kandangnya kan nggak kelihatan, kandang tidur paling dia. ujung teman-teman. Jadi Nah, kalau nggak salah si kandang demit tuh. temennya jenengan tuh sempat melihat ke kandang, dikiranya kambing betina kan tidur di dalam kandang. Dikira kambing Itu betina. Cak Mus itu. Ya itu kan sempat lihat ke kandang ujung itu, kandang keramat. Dikiranya kambing perempuan. Ah. Nah, Ini dia mendekati Terus? klimaks ini ceritain. mendekati pokoknya udah inilah, udah senja menjelang maghrib kok. Menjelang adzan maghrib tuh udah sumeng-sumeng gitu kok. Udah surup lah kalau Udah kata surup. orang. Yang jelas Jagat Santiko kurang berminat, yang pejantan satunya anak labas juga kurang berminat. Terus rencana mau pamit. Kebetulan Sultan Muda itu nongol di lubang ada lubang yang buat keluarin kepala itu, telinganya kan kelihatan ngelawer gitu. Itu siapa kalau nggak salah tuh Cak Mus Iya, tahu, Cak Cak Mus. Ham itu lihat kambing itu. Cak Mus. Kan jadi kan udah mau jalan ke sini. Iya, tapi saya posisi masih di tangga situ. Oh. Ah. Ya itu melihat kambing yang di ujung itu keluar, telinganya panjang, tanya saya itu jantan apa betina? Ya, saya bilang jantan gitu loh. Padahal Itu perasaannya jenengan gimana? Sudah dak dik. ya perasaan memang waktu itu belum ada rencana mau dijual gitu. Cuman kan pastinya, waduh, ini kalau sampai ini kan Ya. pasti ada toh. Pas dilihat itu kambing itu tidur itu saya udah aman tuh ya, berarti Aman. ini nggak bakalan kena target lah. Soalnya kan saya ya waktu itu ya yakin sih, maksudnya punya feeling kalau ini sampai keluar pasti nanti diboyong. Feeling saya begitu. Bener. Begitu lihat kambingnya nongol kepalanya, yang Cak Mus tahu siapa tuh langsung lihat yang itu, gitu. Lihat suruh ngeluarin itu, dikeluarin. Saya kan sampai kalau nggak salah 3 hari itu kan udah pulang ke Malang sama jenengan. Apa masih jenengan yo telepon, masih nanya buka harga berapa. Ya waktu itu saya sebetulnya sih belum mau rencana mau dijual gitu. Iya. Belum, sama sekali belum kepikir mau dijual. Rencana saya kan buat breeding toh. Enggak buat kontes, enggak malah. Mau buat breeding gitu. Dengan lihat kan terus udah gelap. Kayaknya udah gelap, udah malam toh. Masukin lagi pamit. Tapi pikiran saya kan aman. Toh. 3 hari berikutnya teror datang. selang semalam telepon lagi, katanya nggak bisa tidur, kepikiran itu terus. Akhirnya kan saya ya gimana ya namanya
yang minta jenengan toh maksudnya tuh kali sini belum bawa dapat apa-apa ya buat oleh-oleh ke Malang gitu. Iya. Ke Ya Bima, alhamdulillah. Saya juga terima kasih banget Pak Toh sudah dipercaya untuk pegang Sultan Muda. Ya walaupun nggak langsung saya yang pegang, masih ada teman saya di Kali Bising sini, namanya Ya, Mas Sukis yang masuk pegang. dulu kan Mas Sukis. sebelum dibawa ke sana kan titip Masukis dulu. Ah, ah. Kalau ya di Masukis karena dia Masukis itu ahlinya ahli, maksudnya bukan Masukis sih nggak bisa apa-apa. Ya, betul. Malah enak kandangnya, maksudnya. Kalau Mas Sukis ini kayak enggak Iya, nggak bisa apa-apa kan anak kandangnya. Iya, kan? anak kandangnya. Kalau Masukis ya cuma nyuruh gini. Ah. Namanya bos toh. Iya, namanya juga bos. Sama Ini beliin. susuin ini. Sama yang penting disiapin susunya, siapin ininya. Pinter Masukis sih. Pada waktu itu Sultan Muda minta berapa? Sama siapa? Ya sama saya. 50. Nah, jadi bukan saya ya. Jadi ini langsung klarifikasi. 50 pada waktu itu putusnya di harga berapa? Ya seingat saya sih 38,5 kalau nggak salah. 38,5. 38,5 dan dibulatkan dan segala tetek bengeknya jadi 40 juta. Ya. Jadi 40 juta teman-teman. Jadi beliau sudah menceritakan, kalau saya yang cerita jadi takutnya cerita dari sepihak. Ya, alhamdulillah kita telusuri Sultan Muda. Sama beliau juga diceritakan apa adanya waktu saya dapat Sultan Muda. Pada waktu itu perasaannya Pak Toh begitu deal itu bagaimana Pak? Ya biasa aja nggak ini Pak. Nggak saya sampai ikhlas toh, maksudnya saya diambil dengan saya ikhlas, nggak ada rasa kok nyesel, nggak ada rasa kok ini gimana, nggak, biasa aja. Dan pada waktu itu yang memberi saran untuk pindah ke Mas Sukis kan jenengan. Ya, Jadi waktu soalnya itu ya itu tadi tuh kalau di sini mesti mau saya antar ke Malang, ya di sana kan belum siap, di Malang. betul. Di Malang belum siap, jenengan ya yang jelas untuk perawatan ya mungkin ya saya belum yakin lah gitu waktu itu toh. Eman-eman kambingnya. Terus makanya saya suruh merawat di Masukis dulu ya karena Di sana perawatan intensif. Masukis sudah beberapa kali merawat kambing sembe itu hasilnya bagus. Bagus. Anak kandangnya apa Mas Sukis? Anak kandangnya Oh, Masukis anak mah kandangnya. nggak bisa ya. Nggak bisa kalau Masukis. Nggak bisa apa-apa berarti. Ya, Mas? ya bisa sih. Oh, bisa. Bisa nyuruh gitu. Oh, bisa juga. Sama bisa Bang gini. pinter Masukis. Gimana itu? Jadi anak kandangnya tuh dikasih apa saya? Disokok gitu. Iya. Kasih duit gitu loh. Ngerawatnya fokus gitu loh. Supaya fokus. Loh, tapi itu hal yang lumrah dong Iya, biasanya. Gitu. buat uang apa Ya tips lah. biar penyemangat anak kandang benar. ya. Makanya anak kandangnya ya mungkin kalau nggak salah tuh anak kandangnya Masukis itu ya dari Masukis mulai piara kambing secara mandiri sampai sekarang alhamdulillah ya kerasan. Iya itu. Karena ya itu toh jadi nggak ada sekat, nggak ada jarak antara Masukis dan anak kandang itu nggak ada sekat, ya sudah seperti keluarga sendiri. Jadi anak kandangnya pun juga ngerawat kambingnya Mas Sukis mungkin seperti punyanya Iya. sendiri. Ya Seperti termasuk memiliki. waktu itu Sultan Muda dari sini dibawa ke Masukis itu sudah dianggap ya punya Masukis gitu loh, bukan punya jenengan. Jadi saya tetap nggak bisa ninggalin anak-anak kandangnya di Anjang Ya Sipasa. nggak bisa itu. Termasuk Mas Sukis. Termasuk apa ya? Orang-orang yang berjasa juga Takut behind- kualat nanti kalau ini kan. Iya. Iya. Orang-orang yang berjasa behind the scene-nya Sultan Muda ya Pak Toh, Mas Sukis dan anak-anak kandangnya juga. Dan sekarang alhamdulillah ada di tangannya Pak Ridwan Mekarijaya yang mudah-mudahan perkembangannya selalu positif. Nyangka enggak Sultan Muda bisa dipakai kontes kayak Kalau saya ya feeling ke sana ada, cuman kan kalau di saya malah nggak yakin gitu. Kalau saya sendiri iya, yang ngerawat. iya soalnya saya kan maksudnya nggak fokus ke kambing kontes itu kalau saya tahu. Jadi untuk perawatan ya ala kadarnya lah kalau untuk saya. Jadi kalau di saya sendiri saya nggak yakin akan jadi kambing kontes, kambing juara itu saya kalau di saya sendiri gitu loh. Saya nggak yakin. Cuman kalau untuk anakan itu besok itu keluar bagus, itu feeling saya ada memang. Dari awalnya itu sudah feelingnya larinya untuk breeding tuh bisa mengeluarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya lah. Alhamdulillah di jenengan untuk tes-tesan pertamanya ya tembus toh. Maksudnya dengan Ya, alhamdulillah. Nyun Sewu induknya yang enggak induk istimewa tuh untuk kepala merah tuh. Sedeng lah Ya, itu sedang. sedeng tuh. Alhamdulillah keluar ya
lumayan bagus lah untuk kesuksesan pertama toh. Lumayan sesuai harapan. Ya, Dulu Sultan Muda Cempe dapatnya harga berapa? harganya ya Enggak apa-apa disebutin aja. Murah, teman. Kalau memang murah ya sebutin murah dulu murah. Cuman untuk nominalnya ya yang jelas di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta. Di atas 5 juta atau di bawah 5 juta? Enggak masalah. Enggak masalah disebut juga enggak masalah. Di atas dikit. Di atas 5 juta. Dikit. Dikit tapi. Oh iya, berarti ya kita bisa Cuman ya namanya tapi 1 bulan ya enggak masalah toh. silitnya ireng itu pantatnya kan hitam. Yang orang-orang nggak mau karena pantatnya hitam. Dulu juga kayaknya pernah ini mau di apa ya? Mau di Lego, mau dijual. Saya pada waktu itu minta tolong sama Sukis. Susah lakunya Sultan Muda ini. Ya karena Hitam. rewosnya hitam. Tapi kan nggak ngeblok gitu loh, tapi kan ketutup rewos samping gitu loh kalau Dan, sampai dewasa dan itu. sekarang alhamdulillah bulu rewos yang belakang tuh Yang udah samping mulai samping panjang. kok, Enggak yang yang belakang. atas turun, yang samping juga nutup. Jadi Ya yang cuman ada hitamnya tapi kan nggak kelihatan. enggak sampai ngeblok ngeblok gitu loh. Enggak. Jadi bukan sampai rewos Ya hitam. cuman anak-anaknya mungkin ya besok mungkin loh, tapi ya feelingnya ya tetap ada mungkin beberapa ekor yang pantatnya hitam. Ya nggak rewosnya masalah hitam, dan ada. memang ada. Kalau menurut saya sih ya namanya saya suka ya kalau untuk urusan seperti itu ya kembali ke selera. Iya. Jadi orang kan mungkin banyak yang nggak mau karena kami itu kebanyakan hitamnya. Ya mungkin hikmah juga buat saya kalau sampai pada waktu itu laku dan terjual ya saya mungkin nggak bisa pegang Sultan Muda Dan sampai sekarang. saya juga ini toh begitu dikabari dengan waktu dari Mas Lukis dibawa kontes ke Malang Pak ya Pak saya kelas saya langsung dapat juara 1 kan jenengan kan langsung kasih kabar saya duluan gitu. Pasti. Ya, itu saya ya maksudnya bangga gitu loh, maksudnya bangga dalam arti berarti saya ngasihin jenengan tuh ya mungkin waktu itu kan banyak yang teman-teman wah buat jamunin jenengan lah dengan harga segitu cempe jelek lah. jelek lah banyak kurang bagus waktu itu dengan harga segitu tuh mungkin ya banyak teman-teman yang Kemahalan. Kemahalan ini ada Wah ini peternak pemula kasih diakalin. harga tinggi gitu padahal ya waktu itu menurut saya ya harganya ya enggak ya udah mahal cuman ya belum fantastis banget. Tapi kan emang sesuai, jadi kan maksudnya emang bahan ini basicnya jenengan paham banget nanti ke depannya insya Allah kalau perawatan maksimal seperti apa. Tapi untuk breeding loh maksudnya waktu itu targetnya Ya, terus dipegang anak kandang yang masuk bukan masukis ya. Iya. Anak kandang yang masukis ternyata jadi kambing sesuai bagus, harapan. harapan. Ya mudah-mudahan kedepannya Sultan Muda bisa memberikan keturunan yang bagus-bagus, Amin. mencetak kambing-kambing Amin. bagus lah yang jelas. Amin. Dan kalau untuk kontes ya masih bisa dapat nominasi lah. Amin. Kemarin di Nganjuk kebetulan kan saya juga kontak-kontakan sama Ya, Pokoknya setiap Sultan Muda mau masuk penilaian mesti saya minta doanya beliau dulu. Kan yang ngerawat Sultan Muda mulai kecil kan beliau. iya. Jadi Maksudnya saya masih gimana ya ibaratnya ingat bapaknya ya, ingat bapaknya. Saya selalu kabarin, saya insya Allah enggak pernah lupa saya dapat itu dari siapa dan siapa yang gedein, siapa yang sampai Sultan Muda itu Ngerawat sampai sekarang. Ngerawat, Termasuk saya- Pak Ridwan. Pak Ridwan, Pak To, Mas Yuki, saya memang enggak bisa ngilangin. Termasuk orang-orang yang berjasa di balik Sultan Muda yang mendukung saya juga sampai detik ini bisa ngerawat Sultan Muda. Sekarang Sultan Muda umur jalan 21 bulan, belum poel ya. masih belum tahu. Bisa belum poel tuh di Alteco apa gimana giginya tuh kok. Jadi setiap malam ini saya kasih lem Korea mungkin giginya. Jadi kalau ngunyah itu sambil mingkem. Sedangkan yang satu kandang dengan Sultan Muda termasuk pahlawan tuh umurnya di bawah. Pahlawan Tapi malah sudah poel. Poel satu pasang lebih mungkin. Satu pasang setengah, 3 gigi. Padahal sudah umurnya poel. di bawahnya 14 bulan iya, poelnya di dia. bawahnya Sultan Muda. Sultan Muda 21 bulan sekarang. Ya mudah-mudahan selalu sehat bisa menghasilkan anak-anak yang bagus. Amin. Terus Pak To juga mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Sekeluarga saya terima kasih sekali sudah dipercaya, sudah dikasih amanah untuk merawat Sultan Muda. Dan Sultan Muda sekarang di tangannya Pak Ridwan juga kita saling sambung doa. Mudah-mudahan Pak Ridwan juga
selalu sehat, Pak Ridwan juga dijauhkan dari bala dan musibah, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin. Pak To pun juga begitu, sekeluarga. Kita saling sambung doa lah, setemenan, sesaudaraan. Kalau gitu mungkin sekian dulu teman-teman. Ini cerita sedikit tentang behind the scene, flashback dari Sultan Muda seperti apa, karena teman-teman banyak yang nanya juga, takut nanti ada salah paham kalau nggak ada klarifikasi dari saya dan beliau. Kalau suka sama video ini jangan lupa untuk di like, di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Itu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.